Halo nakama, yuk kita mulai lagi ceritanya. Yo, chapter story Boruto 2 Blue Vortex akhirnya sudah muncul ke permukaan. Hidari Black Thunder. Well, apa sih maksudnya itu? Apakah benar makna Dewa Guntur Hitam itu mengarah kepada Hidari? Sejauh ini dalam chapter-chapter sebelumnya memang informasi tentang Hidari itu belumlah banyak dan hanya beberapa berupa prediksi-prediksi ya. Tetapi selepas chapter 11-nya ini nanti dia akan menjadi center ceritanya teman-teman. Harusnya seperti itu nakama, karena pada saat naskah cerita ini dibuat kita sendiri belum mendapatkan informasi secara lengkap bocoran full chapter ke-11-nya. Jadi di sini kita akan berikan informasi satu panel itu ya. Dia lagi heboh di TV Jepang sana ketika ngebahas tentang cover story Boruto chapter 11-nya itu. Informasi chapter 11 itu berjudul dengan serius, mode serius sepertinya. Apakah ini mengarah kepada Hidari sendiri atau seperti apa nih? Nah, biar video ini lengkap panjang pula, kita akan berikan beberapa rangkuman dari informasi-informasi Hidari sebelumnya ya. Kayaknya emang ini akan menjadi panggung buat Hidari sendiri itu menonjolkan kisah ceritanya. Kita mulai. Nakama, info penting ya, sebelum masuk bahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex kita akan buat bahasan per episode fanfiction Boruto nih, dan kita akan adaptif juga serta konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date tuh, ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey kita akan bahas beragam anime shonen nih, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe tiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Thank you udah dipasang. Yuk kita lanjutkan lagi cerita tersebut. Gini teman-teman, chapter 11 Boruto 2 Blue Vortex memang sudah keluar informasi satu panel resminya ya, dan itu mengarah kepada Hidari. Well, dari lini masa Twitter memang sudah bermunculan sih kabar-kabar tentang ini adalah panggung buat Hidari sendiri. Dari fanverse sendiri juga beragam situ informasi tentang Hidari akan menjadi poin menariknya. Seperti yang sudah kita tahu nih, kabar informasi chapter 11 ini nanti judulnya itu adalah mode serius. Entah di sini tuh hanya berjudul serius atau ada penambahan informasi lagi teman-teman. Informasi ini juga dibarengi dengan cover yang muncul itu, dimana memang awalnya sudah bocor pada salah satu acara TV di Jepang yang mempromosikan majalah V-Jam kala itu ya. Di beberapa sumber informasi ini ada beberapa kata yang cukup ambigu di sini. Apakah ini merujuk kepada Hidari atau apa? Petir telah ditelan kegelapan. Wah, apa maksudnya itu nih? Makna petir sih memang Hidari punya Chidori. Kegelapan itu maksudnya petir hitam kali ya. Apakah maksudnya itu Chidori hitam? Well, jika itu bakalan menarik nih, Guntur yang ditunjukkan kepada si Ego Sasuke ini. Ngomongin soal petir hitam, memang belum ada yang pernah menandingi kesuksesan Raiton Kuropansa milik Darui dan Raikage sebelumnya itu ya. Memang itu fenomenal banget sih kemunculannya. Coba nakama sebutkan nih, petir hitam apa yang paling wah dalam sejarahnya. Kalau ada tulis di kolom komentar ya, barangkali kita lupa ada yang lain. Kalau dalam kasus api memang lebih banyak seperti Amaterasu, Enton maupun Panah Sasuke itu. Namun dalam konteks petir hitam kita belum kepikiran lain nih, dan jika itu benar, Hidari akan luar biasa tuh, bisa menunjukkan kepada kita semuanya. Dan ngomongin soal Ego Sasuke itu memanglah menarik teman-teman. Itu memang sangatlah seru karena dari chapter awal dia muncul hingga bersama Jura di desa itu belum ada center khusus yang mengarah kepada Hidari sebagai inti ceritanya. Makanya jika chapter 11 ini adalah panggung untuknya, kita tuh senang banget nih. Pasalnya ini makhluk latar belakangnya emang epic cuy, Sasuke. Bukannya badas banget tuh. Kita singgung berdasarkan informasi-informasi sebelumnya ya. Dibandingkan dari Ego Jubi yang lain, hanya Hidari satu-satunya yang memperlihatkan kewarasan dan sikap rasionalitasnya kan. Dia bak seperti Sasuke yang tenang dan suka menganalisa sesuatu yang belum dipikirkan orang lain. Tapi terkadang emang cukup konyol sih pertanyaannya. Hidari hanya mengatakan seperti itu untuk menentukan apa sebenarnya motifnya ini ada di dunia ini dan dari siapa semua itu bermula. Dia mungkin mencari itu kan. Dia bahkan berkata kala itu, Jiraiya, hanya ada satu pertanyaan yang terngiang di kepalaku. Sebenarnya kita ini makhluk seperti apa? Dari percakapan kritis Hidari semuanya mulai terjawab melalui Jura. Yang terpenting adalah sebuah identitas dari tujuan kita. Mengetahui siapa dirimu hanyalah cara mengikuti sebuah naluri dan siapa target yang kau incar.
Dia lalu menjawabnya, targetku adalah Uchiha Sarada. Itu makin seru nih. Ternyata kita tahu bahwa Hidari itu begitu mengincar Sarada sebagai mangsanya sendiri. Cuma yang jadi masalah gimana cara Hidari akan menemui Sarada. Nah akhirnya sudah terjawab ya dalam chapter-chapter terbaru kemarin. Agak nyambung teman-teman, alasan Boruto kemarin sudah muncul kembali dan menemui Sarada itu, apalagi dia malah memeluknya, akan ada hal besar yang akan disampaikan. Pertama adalah perihal Sasuke, kedua perihal kopian Sasuke. Ya si Hidari ini dan semuanya benar kala itu. Tahu kenapa? Ini sudah wajar kawan. Boruto pasalnya dibuat keterkejutan paling kelihatan itu adalah ketika Hidari muncul. Bahkan dia yang dari awal sebenarnya bisa aja kabur dari mereka karena perhatian khusus pada sosok Jubi Sasuke itu, Boruto masih ingin melihat apa yang terjadi. Di sana dia kaget bukan main. Kopian Jubi yang mirip Sasuke itu bahkan bisa menggunakan Chidori loh. Itu menarik dan hal itu pasti akan disampaikan Boruto kepada Sarada yang pada akhirnya Sarada sudah menemuinya. Sekarang bayangkan jika keduanya memang terjadi pertempuran lebih lanjut dari mereka itu. Kita sudah tahu ya salah satu kekuatan dari ego Jubi Sasuke itu adalah Chidori. Bukannya akan terkesan seperti Boruto Kashin Koji yang sama-sama punya kekuatan Rasengan itu nih. Itu akan jadi hal yang sangat seru untuk diperbincangkan lagi. Dalam sejarah akan ada duel ego Jubi mirip Sasuke pengguna teknik 1000 burung melawan putri Sasuke sendiri Sarada di beberapa waktu yang sudah berlalu kemarin. Kita sudah tahu ya bahwa di generasi ini Sarada paling menguasai teknik Chidori setelah ayahnya. Dan ini akan kita nantikan kelanjutan pertempuran itu. Apa pertempuran mereka itu akan berjalan emosional karena Sarada menyaksikan kembali 3 tahunan setelah Boruto kembali seorang diri itu, dan malah dia bertemu dengan sosok yang mirip ayahnya tetapi dalam adegan pertarungan. Nah kita jelas menunggu dalam kelanjutan chapter 11-nya ini. Dan juga sepertinya nih memang ada alasan kala itu kenapa Sarada sendiri harus naik level, karena lawannya itu adalah Hidari. Itu sebenarnya sudah bagus sih ketika dia itu mampu berevolusi pada mode Mangekyo-nya. Pertanyaannya apakah itu memang sudah dikhususkan bertarung melawan Hidari sendiri? Gini, meskipun ini agak terlalu jauh ya, tetapi memang cara Sarada pembangkitan Pertomoe dari Sharingannya sampai ke evolusi Mangekyo Sharingan itu mungkin akan digunakan untuk melawan Hidari. Tinggal mohon apa yang tepat yang terjadi di antara keduanya. Karena fakta loh nakama, ada beberapa Uchiha yang mereka tak ingin memiliki beberapa evolusi dari Mangekyo lagi, contoh ke Rinnegan ya. Nah siapa tahu Sarada akan membangkitannya, kita juga belum bisa menebaknya sampai sana. Ya paman Sarada sendiri Itachi dia pernah mengatakan jika dia itu bangga sebagai seorang Uchiha dan tak ingin kemampuan mata seperti itu. Baginya Sharingan Uchiha itu sudah segalanya. Apakah Sarada akan seperti itu atau malah mengikuti ayah Sasuke yang juga pernah memiliki Rinnegan? Who knows? Kita nantikan tentang itu. Yang jelas menurut kita evolusi paling dekat Sarada jika diharuskan bertarung dengan ego Jubi dari yang punya kekuatan Sasuke sendiri versi full dan prime itu, kita mungkin bisa mempraduganya jika Hidari sendiri akan mendorong Sarada mencapai batas kekuatannya dan melahirkan evolusi baru. Bahwa kita tahu ya Mangekyo Sharingan sendiri itu sebagai kuncinya, karena sampai sekarang belum diperlihatkan hasil dari kemampuan itu lebih jauh kan. Apakah sebuah genjutsu, apakah teknik tingkat tinggi seperti Amaterasu, atau teknik super langka yang susah dibangkitkan dan menghasilkan Susanoo baru tersebut. Nah apapun itu memang bakalan menarik. Lalu sekarang gimana? Apakah dengan semua hipotesa kemampuan itu dia sudah bisa menerjang Hidari? Dan sekarang ini pun jika Hidari menunjukkan teknik petir kepadanya itu semuanya akan lebih seru lagi kan. Berdasarkan chapter sebelumnya Sarada sendiri sudah hampir terkena petir Chidori. Faktanya teman-teman, Hidari melakukannya tetapi dia berhasil lolos kan. Sempat terjadi duel di antara mereka berdua dan sepertinya Sarada berhasil mengajukan Hidari. Bahkan bentuk tomoe dari Sharingannya itu muncul di sana pula. Dengan mengeluarkan serangan balik nih, Sarada akhirnya berhasil menjatuhkan Hidari kan. Dia memang bangkit lagi. Nah kayaknya teman-teman di chapter 11 ini nanti inti cerita awalnya itu mengangkat Hidari itu akan dimulai dari pertarungan antara pengguna Chidori tersebut kan. Itu memang menarik untuk dinantikan. Nah kita juga sambil menunggu ya updatean dari info lengkapnya di chapter 11 nya ini nanti. Jadi stay tune nakama. Sepakat teman-teman semuanya. Jadi itu dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai informasi dari satu panel resminya tentang Hidari itu sendiri. Oh ya jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Boruto to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Kita lanjutkan lagi next time oke. Nah jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini oke. Thanks selalu teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.